Cara minta tolong yang paling bagus kepada Allah itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Jadi sabar itu sebetulnya sebuah metode. Sholat juga suatu metode. Metode untuk minta tolong kepada Allah. Tentu saja sholat itu tingkatannya sangat beragam. Mulai tingkatan syar'i sampai tingkatan yang hakiki. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai penolong kalau kita belum melebur, kalau kita belum menunggal, kalau kita belum bersatu. Makanya harus belajar teknik sholat yang akan mengantarkan kita sampai pada tingkatan peleburan. Itulah sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya. Jadi kebanyakan sholat cuma di dimensi luar, dimensi kulit, tidak sampai pada dimensi peleburan. Akibatnya apa? Hanya terjebak oleh rutinitas. Akibatnya sholat yang syar'i itu menjadi beban. Aduh, belum sholat. Giliran sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat. Jadi kalau orang-orang ini ditanya, kapan Anda merasakan nikmatnya sholat? Dan hampir semua orang mengatakan, nikmatnya sholat justru ketika sudah selesai sholat. Coba, kalian kan suka begitu. Begitu waktunya sholat, langsung ambil wudhu, kemudian sholat cepet-cepetan. Udah assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, tenang sudah sholat. Kok tenangnya itu sudah sholat, bukan ketika sholat. Kok bahagianya itu setelah sholat, bukan ketika sholat. Kan aneh. Padahal Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan hiburannya beliau itu ketika sholat. Berarti saat sholat beliau bahagia. Ketika berhenti sholat sedih karena berpisah. Ini kan kebalikannya kita ini, betul nggak? Makanya kita dengan Nabi Muhammad kan beda sedikit. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan beda sedikit. Itu yang menyebabkan kemudian sholat tidak membangun kesadaran apapun. Nah, saya kasih saran. Cobalah mencari guru yang bisa mengajarkan sholat itu sebagai metode untuk minta tolong. Karena apa? Setelah sholat itu kita akan merasakan penyatuan, kehadiran. Dan kita merasakan dengan kesadaran penuh kehadirannya. Karena dengan kehadirannya, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh beliau? Makanya kuncinya cuma dua, sabar dan sholat. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau sabar ini adalah ya kunci untuk bisa menyelesaikan segala rintangan dalam hidup. Ya. Mungkin punya pengalaman dengan ini. Nah, makanya di ayat yang ke-46 kemudian Allah menyatakan ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sabar dan sholat itu tidak bisa dilakukan sebagai penolong kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Dan siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Allah menyatakan orang yang sudah bertemu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang meyakini kalau dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi jelas khusyuk dalam sholat berarti bisa mengingat kepada Allah. Syarat sahnya ingat cuma satu, tahu yang diingat. Bagaimana bisa ingat kepada Allah kalau kitanya belum tahu? Itu kuncinya. Ya, baik.
Kita balik lagi ke sini ya. Kemudian ya, yang berikutnya. Ada nggak di ruangan ini sahabat yang belum pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup? Ada nggak? Ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Sepakat ya? Semua dalam perjalanan hidup ini pasti pernah mendapatkan kesulitan. Setuju nggak? Oke. Yang kedua, pertanyaan saya, pada saat kita mendapatkan kesulitan, coba perhatikan, ada nggak yang mau mendekat kepada kita? Begitu seseorang dilantik jadi pejabat X, berkerumun tuh semut. Dan begitu tahu dia tidak terpilih lagi di periode berikutnya, hilang tuh semut. Makanya sahabat adalah orang yang datang di saat 1000 teman meninggalkan kamu. Jadi sahabat itu adalah orang yang datang satu-satunya di saat 1000 temanmu meninggalkan kamu. Itu bedanya teman dengan sahabat. Tetapi tahu nggak, ketika kita sedang kesulitan, kenapa sih orang-orang meninggalkan kita? Tahu nggak pesan spiritualnya apa? Pesan spiritualnya sederhana. Karena Allah ingin agar kamu menjadi sangat hebat. Allah ingin agar kamu menjadi sangat kuat. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kakimu sendiri. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kekuatanmu sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Dan Allah sebetulnya sedang mengisyaratkan kepada kita, saat orang lain meninggalkan kamu ketika kamu menemukan kesulitan, apakah kamu bisa sadar bahwa sesungguhnya hanya aku satu-satunya penolong kamu? Sadar nggak? Nah, ketika orang lain meninggalkan kita, apa yang terjadi? Kita menggerutu bukan? Kita protes bukan? Atau kalau tidak kita pidato, kalian tuh nggak tahu diri ya, nggak ingat jasa-jasa saya ya, begitu? Coba. Tapi orang yang terang benderang di dalam dirinya, saat ditinggalkan temannya, saat ditinggalkan orang ketika dia kesulitan, dia sadar hanya Allah yang selalu menemaniku. Itulah makanya Allah satu-satunya penolong. Mari kita lihat, ada satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 153. Saya tunjukkan ayatnya supaya kita searching ya ayat. Pelan-pelan. Baik, kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asyabirin. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan? Hanya orang beriman. Yang dihaikan bukan orang yang mengaku beriman. Yang dihaikan adalah orang yang beriman. Apa berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi yang bisa sabar dan sholat menurut ayat ini hanyalah orang yang beriman. Yang mengaku beriman gak bisa. Karena orang yang mengaku beriman kan juga, percayanya juga, keyakinannya juga masih diragukan. Dia yakin kepada Allah, tidak tahu dan kenal kepada Allah. Nah, makanya di sini dikatakan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya tanya sekarang, sebetulnya siapa orang sabar itu? Siapa?
Innallaha ma'as-sabirin. Siapa orang sabar? Orang yang selalu beserta Allah. Orang sabar. Pernah nggak dapat definisi sabar setegas ini? Selama ini kan sabar, yang sabar ya, yang sabar ya. Jadi menurut ayat ini orang sabar itu orang yang selalu beserta Allah. Jadi siapa orang sabar? Orang yang selalu sadar bahwa Allah itu selalu hadir beserta dirinya. Nih, saya mau tunjukkan. Sekarang kita praktek. Ada orang marah sama kita. Ayo lihat saya semua. Ada orang marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Balik marah kan? Oke. Kenapa ada kata-kata innallaha ma'as-sabirin? Kalau orang yang sadar sebetulnya di balik dia ada Allah. Di dalam diri saya juga ada Allah. Ini Allah, itu Allah. Kan dua-duanya Allah. Paham? Begitu dia melihat dia, bukan sebagai dia, tapi yang dibalik dia. Apa yang kita lakukan? Oh, ini Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Lewat kehadiran orang yang tidak sabar. Jadi saat itu yang kita lihat orang atau Allah? Kalau lihat orang marah. Kalau lihat Allah gak jadi. Karena Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Ngerti gak maksud ayat ini? Innallaha ma'as-sabirin. Jadi lihat saya semua. Ketika para sahabat sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, sadar tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi itulah yang disebut dengan innallaha ma'as-sabirin. Apa yang kita lakukan selama ini? Klaim. Saya sabar. Makanya saya selalu berserta Allah. Itu bukan? Itu klaim yang bullshit, gak ada artinya. Jadi tidak perlu klaim. Lihat saya semuanya. Apapun situasinya kita sadar di situ ada Allah. Tidak mungkin satu peristiwa pun hadir tanpa kehadirannya. Itulah arti dari innallaha ma'a. Allah beserta orang sabar. Jadi tidak usah mengklaim saya orang sabar, pasti Allah bersama saya. Kan sering begitu. Kadang-kadang hebat kamu, siapa dulu dong. Karena saya sabar, jadi Allah juga beserta saya. Tuh, itu klaim yang bullshit. Nanti begitu ada kejadian, mohon maaf ya, yang tidak disukai pasti terpancing. Ngerti sekarang? Hari ini saya karena gini, kalau belajar banyak kitab tentang sabar adalah sulit. Dan kita capek. Sekarang saya kasih yang praktis. Jadi sabar itu apa? Orang yang selalu sadar akan kehadirannya. Catat. Catat. Kan banyak di kamus sabar adalah pusing. Begitu praktek sulit. Jadi orang yang sabar adalah orang yang beserta Allah. Orang yang beserta Allah adalah orang yang selalu sadar atas kehadirannya. Punya uang segitu-gitunya ditipu orang. Gimana sabarnya? Sudah tahu gak cara sabarnya? Oh, sabar. Itu? Bukan. Cara sabarnya, ya Allah, aku yakin
kehadiran orang yang membohongiku, satu, berarti aku masih bisa ditipu, berarti aku masih bodoh, pelajaran bagiku. Gitu. Kalau masih bisa ditipu kan jangan nyalahin penipu, salahkan diri kamu. Oh, masih bisa ditipu, masih bodoh, masih tolol. Gitu. Itu pelajaran yang pertama. Ya kan? Pasti ada pelajarannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dihadirkan olehmu untuk menyelamatkanku. Siapa tahu dengan uang yang aku miliki ada sesuatu yang akan terjadi dengan diriku. Kan siapa tahu? Betul nggak? Orang baru beli mobil baru, kemudian pergi dari Bandung ke Jakarta. Di tengah jalan kemudian mobil barunya itu ketiban sama kontainer. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu menyadari kehadirannya, gak mungkin protes. Nabi Muhammad juga sempat dilempari tuh waktu di Taif pakai batu. Mungkin ya kelas-kelas kita nih ketika dilemparin batu. Udah aja ya Allah, saya berhenti aja jadi Rasul. Gini amat. Mungkin gitu ya kelas-kelas kita kan. Tapi Nabi Muhammad saat itu apa? Karena kesadaran dengan kehadiran Allahnya selalu saja nancep. Turun ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar aku. Jadi kesadaran Nabi itu kemudian ditegaskan oleh ayat itu. Roma itu bahasa Arab, artinya melempar. Makanya sudah jadi nama kartu remi. Mainnya dilempar-lempar, pluk, 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 gitu. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya di Madinah ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu katanya gunung tempat Nabi Muhammad melempar anak panah. Itu disebut Jabal Rumat. Ya. Kalian sering main kartu remi? Ditanya, kenapa ini kartu namanya remi? Nggak tahu. Betul nggak? Itu dari bahasa Arab itu. Artinya kartu yang dilempar. Namanya kartu remi. Wama romaita, Roma, remi. Ya itu, melempar. Baik, lanjutkan dulu. Catat dulu. Jadi siapa orang sabar? Orang yang sadar dengan kehadiran Allah. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha ma'a syabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu merasa beserta Allah. Coba deh praktekkan ilmu ini sekarang. Begitu pulang dari sini, ya, selalu sadar dengan kehadiran Allah. Bebaskan pikiran kita dari jebakan benar dan salah. Bebaskan. Mulai kalian bisa senyum menghadapi kehidupan. Gak ada baik buruk terhadap dalam hidup. Gak ada benar salah. Itu produk dari pikiran kita. Semua yang terjadi, terjadilah. Kemampuan kita untuk bisa menerima apapun apa adanya jadi lebih mudah. Kelihatan gak sabarnya? Bakal kelihatan. Oke, baik, lanjut. Sebelum lanjut saya nanya dulu. Ini ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Oke. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ya. Saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 286. Ini Al-Baqarah bagian terakhir ya. Yang sudah mendengarkan kajian Al-Baqarah, yang sudah punya kumpulan CD ceramah saya tentang Al-Baqarah, ya mungkin pernah dengar kajian ini. Mari kita lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini praktekan. Gak mungkin tuh Allah membebani sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakar oleh Allah. Gak mungkin, dia tuh maha adil. Kita saja sering merasa seakan-akan beban kita itu melampaui kemampuan kita sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran kita, akibatnya kita pun akan merasakan seperti yang di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin Allah ngasih apapun pada saya sesuai dengan kemampuan saya, berarti segala masalah yang sedang saya hadapi, saya mampu menyelesaikannya. Gak mungkin ada orang frustrasi. Gak mungkin ada orang lari dari masalah. Gak mungkin. Nih saya lihat, kalian tuh pernah begitu. Ini wajah-wajah frustrasi. Ini wajah-wajah putus asa. Betul nggak dia? Iya. Itu karena kesadaran tentang Allahnya nggak ada. Coba lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dibaca setiap tahlilan. Ayat ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi wiridan. Saking sering dibacanya dalam wiridan sampai nggak sadar apa yang dibaca. Makanya coba nanti sekali-kali wiridannya pakai bahasa Indonesia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wiridkan. Gak usah banyak-banyak. Allah tidak mungkin membebani saya melampaui kesanggupan saya. Allah tidak mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Sayalah yang tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Itu yang membuat saya sering merasa paling menderita dalam hidup. Bilang sama dirimu. Ulang kata-kata itu berkali-kali. Sampai celep ke sini. Wah, ternyata saya ini mampu. Karena dalam diri saya ada Allah yang maha segalanya. Gitu. Nyambung dengan ayat yang tadi. Innallaha ma'asyabirin. Jadi apa sabar tadi? Beserta Allah. Sabar, sadar dengan kehadiran Allah. Sadar, sabar berarti sadar dengan kehadiran Allah. Makanya sabar dan sadar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Oke, saya mau tanya, kemarin kan saya kasih PR. Kemarin saya cerita bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Sudah ada pengalamannya? Sudah ada. Ada yang kirim kemarin WA pada saya. Pulang dari sini ayah, kami mampir di rumah makan. Terus biasa pesan makanan. Sejam, 2 jam. Itu makanan yang dipesan gak datang-datang. Begitu giliran datang pun tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh, begitu mau marah, ingat kajian tadi. Ingat, langsung ingat katanya. Untung aja sadar. Kan saya bilang pulang dari sini prakteknya langsung. Karena ngaji bukan di masjid, ngaji itu di kehidupan. Kan saya bilang begitu. Akhirnya Pak, gak jadi marah katanya. Alhamdulillah. Untung ngaji. Karena begitu marah itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Gini saya kasih tahu. Kita sudah menapaki semua ritual, sudah belajar meditasi, belajar tafakur, macam-macam. Hati-hati. Akumulasi energi positif yang selama itu dikumpulkan bisa hancur ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Sekali saja kalian marah, habis semua kebaikanmu. Makanya, ya ada seorang bijak ketika ditanya, kenapa kok Anda bisa masuk di tubuh harimau ini?
Bukankah dulu kamu itu manusia? Iya, saya dulu manusia. Dan sekarang saya sedang menjalani karma saya. Saya harus masuk di tubuh harimau ini. Bisa nggak sharing? Perilaku kamu yang mana yang menyebabkan kamu harus terdegradasi sampai hari ini kamu harus masuk di tubuh harimau ini. Dan orang bijak itu mengatakan, saya pernah marah satu kali. Saya pernah marah satu kali. Inilah tanggungan karma yang harus saya derita saat ini. Dan saya harus menghuni tubuh harimau ini karena saya pernah marah satu kali. Ini model-model kalian ini yang marahnya setiap saat. Saya nggak tahu itu pulangnya kemana itu. Itu jadi nerakanya. Marah sekali loh. Itu sekali seumur hidup loh, bukan sekali sehari. Kalian pakai minum pel. Sehari 3 kali. Iya. Makanya wajahnya kayak uka-uka ya. Kerjanya marah aja. Ya oke. Setelah hari ini sadar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bukan, ya Allah terima kasih selalu besertaku. Karena aku sabar ya Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, kata Allah. Ya, jadi bukan begitu sabar itu ya. Jadi sekarang sabar itu sadari semua terjadi di belakangnya ada kehadirannya. Dengan kesadaran itu saya yakin kalian tidak akan sulit untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Percaya sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang. Kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakannya. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana? Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadari. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar kalau itu karma kita setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ngerti apa tidak?